Timothy Ronald. Ya, orang yang dulu pernah rame banget perkara kopi 80.000. Tapi jangan salah, setelah dia rame banget dihujat dan dijadiin parodi orang-orang, dia malah makin grow dengan sangat cepat di situ. Tapi kalau kalian sadar, ada satu perkataan dia yang selalu dia pakai, yaitu ngatain goblok. Dan gua udah recap nih apa saja hal-hal yang ada di dunia ini dianggap goblok oleh Timothy Ronald. Jadi langsung saja kita ke hal goblok yang pertama, yaitu miskin. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Karena gua gak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, gak ada. Di video singkat atau video di mana Timothy ini menjelaskan hal tentang kebebasan finansial di usia muda. Nah, di situ bilang, kenapa kalian ini miskin? Karena kalian goblok. Alasan kenapa Timothy bisa bilang seperti ini karena orang kaya yang dia temuin itu tidak ada yang goblok sama sekali. Makanya dia menganggap kalau orang miskin itu pasti orang goblok. Kalau gua lihat-lihat ya, statement dia ini masih bisa diterima lah oleh para netizen. Ya, walaupun perkataan dia sangat menyakitkan. Walaupun gitu ya, ada benernya apa yang dia bilang. Orang goblok pasti hidupnya miskin. Tapi bukan berarti semua orang miskin itu goblok ya. Banyak kok anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin yang pintar-pintar. Makanya itulah ada sistem beasiswa prestasi buat anak-anak yang pintar tapi kurang mampu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Kemarin nih lagi rame banget nih. Kalau nge-gym itu adalah aktivitas yang paling goblok. Di live streamingnya bareng Big Mo, ada satu statement yang membuat orang-orang yang suka nge-gym pada nggak suka sama Timothy. Dimana Timothy menganggap kalau gym itu adalah olahraga yang paling goblok karena gym itu tidak memakai otak. Bahkan dia banding-bandingin gym dengan olahraga-olahraga lain seperti tenis, basket, boxing, dan lain-lain. Gitu loh, kayak lu ada otaknya. Tenis seru, basket itu seru, ada intellectual stimulation ya. Tapi kalau nge-gym tuh buat memang orang yang bingung. Bahkan hubungan Timothy sama Daddy ini makin retak gara-gara kasus ini. Padahal ya gym itu cuma olahraga yang nggak pakai otak, tapi belum tentu goblok gitu. Ada loh orang yang capek kerja seharian sambil mikir dan masih mau olahraga biar sehat. Masa mau olahraga yang sambil mikir lagi? Itu kan otak butuh istirahat ya. Makanya mereka memilih untuk nge-gym gitu. Tiba-tiba nge-gym dikatain goblok sama Timothy. Satu komunitas nge-gym langsung marah ke Timothy. Anggaplah kayak lu suka tidur siang ya. Lu main TikTok, scrolling cewek terus lu tidur siang. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya kerja gitu. Gue kalau tidur siang mana, gue bahkan nggak bisa tidur siang karena gue mikirin apa yang harus gue kerjakan. Ya kali ini ya, tidur siang aja salah bagi Timothy. Di video Timothy yang berjudul Persiapkan Diri Kalian Untuk Tahun 2030, di menit 0809, lu bisa dengar kata-kata Timothy. Kalian yang tidur siang itu kayak anak bayi. Bahkan Timothy bilang seandainya Tuhan menciptakan dirinya bisa tidak tidur, dia tidak akan tidur. Ya walaupun gak terlalu kontroversi ya statement ini, tapi ya tetap aja aneh dimana dia menambahkan kalimat lu capek ya kerja. Padahal kita tahu semua orang di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ya, alasan mereka semua tidur karena pasti capek gitu loh. Lah ini capek harus tetap kerja coy. Gue liat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget. Banyak yang hype ya belakangan ini sama GTA 6. Wah grafiknya keren banget. Gue nggak sabar untuk mainin GTA 6 karena budget dipakai untuk bikin gamenya mahal. Gue orang goblok. Apa sih GTA itu? Ya hidup gue bos GTA 6. Gue nggak usah main GTA 6. Di video Timothy 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, pas trailer GTA 6 kedua ini dirilis, lagi-lagi hanya orang yang nungguin GTA 6 rilis aja dibilang goblok sama dia. Gue orang goblok. Dia nganggap kalau semua orang yang nungguin GTA 6 itu karena hidup mereka tidak bisa seperti di GTA 6, punya rumah mewah sampai klub malam. Dan dia bilang tuh kalau hidup dia itu adalah GTA 6. Ini sih kocak banget. Padahal kebanyakan orang yang nungguin GTA 6 itu bukan karena pengen kayak di gamenya gitu, tapi pengen ngerasain game baru GTA gitu. Fitur-fitur yang ada di dalam gamenya, grafik yang lebih realistis dari game lain, dan tentunya hal-hal yang nggak mungkin kita lakukan di dunia nyata. Ngerampok toko misalnya, atau nembak orang pakai basoka, jatuh dari gedung yang paling tinggi, dan lain-lain. Lah Timothy bilang kalau hidup dia itu GTA 6. Emang lu ngerampok toko sama jualan narkoboy? Kalau lu nongkrong terus temen lu ngomong, oh pernah nonton nggak match bola kemarin apa? Stop kalau sama dia. Kalian bilang, tapi kan saya hobi bola bang, saya hobi bola. Bola itu apa sih sebenarnya? Coba lu pikir deh, bola itu adalah format lain dari Colosseum zaman Roma. Ketika orang miskin disuruh datang untuk nonton begituan lewat TV kecilnya.
Yap, lagi-lagi suka sama sepak bola aja salah bagi Timothy ya. Di salah satu video di tahun 2024, Timothy pernah nyuruh penontonnya buat berhenti temenan sama orang-orang yang hobi bola. Dia nganggap kalau hobi bola hanyalah sebuah hiburan layaknya Koloseum. Tapi ya namanya Timothy ya, gue selalu nemu sesuatu yang aneh dari perkataan dia. Dia bilang kan kalau sepak bola ini adalah format lain dari Koloseum zaman Roma, yang ditonton sama orang-orang miskin dan budak. Lah, zaman sekarang orang-orang yang nonton bola secara langsung di stadion, terutama kalau pertandingan besar Piala Dunia misalnya, itu pasti ditonton sama orang-orang penting seperti presiden dan orang-orang kaya, bukan lagi orang-orang miskin atau budak gitu. Jadi jawabannya kalau makanya yang gue bilang dulu kan, kayak kabur dulu aja dulu tuh goblok banget. Lu kalau di sini nggak bisa menang anjing. Apalagi di luar. Goblok. Tapi Bang, Makanya boti lu yang gitu. tapi Bang, Akhirnya ngaku kan, saya boti gitu. Pantat lu solok-solok terus tuh, makanya goblok otak lu. Jadi dulu itu sempat viral nih hashtag kabur aja dulu. Itu adalah hashtag untuk rakyat negara kita agar kabur ke luar negeri, entah kerja atau belajar di luar negeri. Karena nyari kerja di negara kita kan bisa dibilang susah ya. Nah, hal ini juga digoblok-goblokin sama Timothy. Menurut Timothy, orang yang kabur tersebut di negara sendiri aja nggak bisa menang, apalagi di negara orang. Ditambah lagi ya, sepertinya gue ngerasa Timothy ini nyindir Bima, salah satu tiktoker yang sempat viral dari Lampung, dan sekarang dia ada di Australia. Nah, faktanya nih ya, orang yang disindir Boti sama Timothy ini, yaitu si Bima, sudah ngaku kalau dirinya ini adalah gay. Ya mungkin itulah alasan kenapa dia ini memilih untuk di luar negeri. Kalau masih di negara kita pasti tidak akan bisa diterima. Ya samalah kasusnya kayak Ragil. Tapi nih ya, kalau kita bahas pekerjaan di luar negeri, ya tentunya kerja di luar negeri itu lebih menjanjikan duitnya. Bahkan orang-orang pekerja biasa itu bisa lebih dihargai daripada di negara sendiri. Jadi yang gak goblok lah kalau orang kerja di luar negeri. Siapa tahu di luar negeri malah bisa lebih pintar karena tidak tercampur dengan mindset SDM negara kita yang IQ-nya rata-rata 78. Di saat lu semua lagi libur, nih gue syuting lagi libur nih, ya kan? Tanggal merah, lu di rumah, oh tanggal merah, ye, tanggal merah. Goblok lu. Gue kerja keras, itu udah 11 tahun, ya selama 11 tahun tuh satu hari pun gue gak ada libur. Lagi dibilang goblok nih. Namanya juga tanggal merah, dibikin untuk libur gitu. Kalau lu libur, lu dibilang goblok. Maksudnya si Timothy ini sebenarnya bagus ya. Paling tidak kita harus tetap melakukan hal yang berguna di tanggal merah, agar bisa satu level lebih cepat dari orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir ya tetap aja nggak logis coy. Masa masuk rumah sakit di infus pun tetap harus kerja, nggak boleh libur gitu. Kalau kita libur kita dibilang goblok. Lagian Timothy bilang kalau kantornya ini tetap kerja di hari libur dan para karyawannya tetap kerja. Ya di negara kita belum ada aturan kalau karyawan nggak boleh kerja di hari libur. Tapi ada negara-negara lain yang tentu hal ini tidak boleh. Pekerja wajib libur di tanggal merah dan juga tetap harus dibayar oleh atasan. Ya ini adalah salah satu statementnya Timothy yang bikin orang-orang nggak suka aja dengan dirinya. Itu aja sih ya beberapa hal-hal goblok bagi Timothy yang udah gua recap. Kita kan udah dewasa lah ya. Kita bisa nangkep perkataan Timothy mana yang bener sama mana yang salah. Itu aja sih dari gua gitu. Thanks for watching this video. Sampai jumpa di next episode.